yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. AHY memulai tsunami, SBY kena sliding, Hasto PDIP, mau untung malah jadi buntung, aduh, kasih mandong. AHY ini adalah seorang yang politisi aneh ketika Gibran memenangkan Pilwalkot Solo dan siap bekerja buat rakyat. AHY malah bikin narasi partainya mau diambil paksa, mau dikudeta, yang terlibat katanya orang dekat dengan Presiden Jokowi. Lalu dia pun menyurati Presiden Jokowi meminta klarifikasi. Nama-nama pun disebut sebagai para tokoh yang terlibat dalam kudeta ini. Para politisi senior, termasuk Marzuki Ali, mantan Sekjen Demokrat. Sementara orang dekat Presiden Jokowi disebut terlibat adalah Muldoko. Bukannya memojokkan atau merusak nama Muldoko, tuduhan itu malah menjadi senjata makan tuan. Publik malah mendukung Muldoko. Bahkan jika Muldoko mau nyapres pun publik juga siap mendukungnya. Banyak karangan bunga dikirimkan ke Muldoko, tanda simpati dan dukungan. Sementara AHY malah menjadi objek tertawaan dan cemoohan. Marzuki Ali juga tidak tinggal diam. Dia menyebut tuduhan itu fitnah dan sempat mengancam akan membongkar borok-borok Demokrat. Para politisi senior dan pendiri Partai Demokrat juga mengadakan konferensi pers. Mereka membongkar kejelekan kepemimpinan AHY serta menyebut bahwa KLB yang dituding AHY sebagai upaya kudeta merupakan mekanisme biasa yang sudah ada di ADART. Soal pembongkaran borok oleh para senior partai itu sudah ditulis sebelumnya. Dan sampai di sini AHY harusnya sudah paham bahwa apa yang dia gelontorkan itu akhirnya menjadi tsunami yang akan menggulung dirinya sendiri. Yang dilihat publik adalah ketidakmampuan AHY menjadi seorang ketua umum partai. Ya, salah sendiri kenapa berani bermain ombak padahal diri sendiri tidak pandai berenang. Gelombang tsunami terus bergerak. Marzuki Ali mengungkap pernyataan lama SBY, entah karena gemes sama AHY atau kesel sama SBY. Marzuki Ali menyatakan dirinya sayang sama Demokrat, lalu bercerita soal pernyataan SBY kepadanya dalam sebuah perbincangan empat mata. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan 2 kali ini. Kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya, demikian kata Marzuki. Namun Marzuki enggan membahas apa sebenarnya maksud SBY. Saya tidak ngerti, saya nggak mau bahas terlalu jauh. Orang kecolongan 2 kali bisa saja berarti sekarang saya berhenti dari posisi menteri, lalu Pak JK berhenti dari posisi menteri, bisa dianggap 2 kali. Silahkan, persepsi orang beragam, demikian kata Marzuki Ali. Waktu itu 2004, SBY dan JK sama-sama menjadi menteri di kabinet Presiden Megawati. Megawati nyapres lagi berpasangan dengan Hasyim Muzadi, sedangkan SBY mengundurkan diri dari kabinet dan kemudian maju bersama JK. Cerita Marzuki ini kemudian ditanggapi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam politik kami diajarkan moralitas politik, yaitu santun, kata, dan perbuatan. Apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Ali menjadi bukti bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi oleh sosok SBY, kata Hasto Kristianto. Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan Pak SBY telah dizalimi oleh Ibu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzalimi dirinya sendiri demi kepentingan politik pencitraan, demikian kata Hasto. Marzuki telah mengungkap tabir sejarah bahwa Megawati tidak pernah menzalimi SBY. Padahal 2004 publik masih segar mengingat bahwa SBY yang bertindak sebagai seakan-akan sebagai sosok yang terzalimi, demikian kata Hasto. Sebuah borok besar pun terungkap dengan sukses, apalagi dalam 10 tahun masa kepemimpinan SBY, publik menjadi saksi akan mangkraknya banyak proyek. Belum lagi soal kebakaran hutan dan soal yang paling banyak memberikan izin perkebunan lewat pelepasan kawasan hutan. Belum lagi beberapa kegiatan SBY mencipta lagu. Tsunami bukan hanya menggulung tetapi juga membuka borok dari dalam ke kedalaman laut. Bahkan pengamat politik pun setuju dengan tanggapan PDIP. Dilansir Partai Ekonomi, Pengamat Politik, Birokrasi dan Pelayanan Publik dari LSM Indonesia Birokrasi and Service Watch, Nova Andika menyoroti politik viktimisasi, playing victim, berlagak menjadi korban yang dipakai oleh SBY. SBY disebut mengeksploitasi politik pencitraan seolah dirinya dizalimi yang bertujuan meraih belas kasih publik.
Polanya terlihat diikuti oleh AHY ketika memposisikan diri sebagai korban dalam isu kudeta Partai Demokrat. Nova memperingatkan bahwa publik sekarang semakin cerdas memahami politik. Masyarakat kini lebih kritis menilai praktek kegiatan berpolitik di Indonesia. Ya, untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik tidak melulu harus dengan strategi viktimisasi. Ulasan pengamat ini benar dan sangat memalukan buat AHY, SBY ataupun Partai Demokrat. Entah bagaimana lagi cara AHY untuk mengelak dari gulungan tsunami yang makin lama semakin besar itu. Mau bikin prestasi, bagaimana caranya? Jabatan publik saja tidak punya. Publik sudah terlanjur tertawa dan mencemooh dirinya. Obat dari kutukan hambalang adalah prestasi dan kinerja yang bagus. AHY bukannya mencari cara untuk menciptakan obat itu, tetapi malah bikin luka baru yang lebih parah. Dramatis sekali akhir tulisan ini. Antisipasi saja sekiranya nasib AHY dan Demokrat akan berakhir tragis. Selalu dari kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata
bunga peri.